Kita mulai ya. Kita mulai nggih Pak Sanuri. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Pak Sanuri di hari ini. Bagaimana kabarnya Pak Sanur? Alhamdulillah baik, Bapak. Baik juga nggih. Sehat. Ya. Bagaimana, apakah hari ini Pak Sanuri ada sesuatu hal yang perlu dibicarakan dengan saya? Iya, ini kebetulan saya sebagai guru ya, apalagi guru SMK yang rata-rata anak-anak sudah besar. Ada satu hal ya yang menjadi persoalan saya kaitannya dengan metode pembelajaran. Terkadang anak-anak ketika saya ajar ada yang tiduran, ada yang bermain sendiri, ada yang bolos, bahkan tidak sedikit pula yang lebih suka keluar kantin gitu loh Pak, keluar ke kantin gitu kan. Ini problem-problem yang sering saya hadapi di sekolah gitu kan. Padahal sudah berbagai macam metode sudah saya gunakan. Saya minta petunjuk dari Bapak kaitannya dengan langkah-langkah apa yang harus saya ambil. Sebenarnya Pak Sanuri menginginkan anak-anak didik panjenengan di SMK itu pengennya seperti apa? Ya, saya pengen anak-anak yang di SMK itu kan jelas harus bisa tertib, mengikuti pelajaran dengan baik, mereka senang belajar di kelas, mengerjakan tugas-tugas dengan baik, kemudian belajar dengan nyaman, konsentrasi, ya, tidak berpikiran kemana-mana, sehingga harapannya nanti memiliki kualitas skill yang baik gitu kan. Tapi kan kebanyakan anak-anak SMK sekarang pandangan orang masih seperti itu. Nah, itu problematikanya seperti itu, Pak. Apa yang harus saya lakukan agar bisa merubah mindset yang seperti itu di anak-anak SMK ini? Sementara ini dari pengalaman Pak Sanuri bekerja di SMK, itu minat anak-anak ketika belajar itu bagaimana Pak? Apakah sering membolos, apakah sering terlambat atau bagaimana Pak? Kalau minat belajar anak-anak ini beragam ya Pak ya, karena mereka berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Ada yang dari keluarga menengah, ada yang menengah ke bawah, ada dari keluarga miskin, tapi rata-rata memang latar belakang keluarga menengah ke bawah. Kemudian anak-anak itu juga tinggal di rumah itu tidak dengan orang tuanya, karena sebagian besar itu orang tua merantau ke kota, sementara anak di rumah tinggal bersama mbahnya, bersama nenek dan kakeknya, begitu Pak. Apakah bisa diketahui penyebab anak-anak itu berarti mengalami motivasi belajarnya kurang karena merasa jauh dari orang tua atau kurang perhatian daripada orang yang ada di rumah, Pak? Nah, itu yang persoalan ingin saya coba gali, Pak. Ingin coba saya sampaikan ke panjenengan. Itu kira-kira langkah apa yang harus saya lakukan untuk bisa mengatasi seperti itu. Background anak-anak jelas ya, dari keluarga menengah ke bawah rata-rata SMK. Motivasi belajar ya tadi pengawasan dari orang tua, karena orang tua jarang yang ada di tempat ya. Sebagian ada yang pergi keluar kota untuk mencari penghasilan, gitu. Mereka tinggal di rumah bersama mbahnya, bersama kakek neneknya. Minat belajar tidak semua anak itu serius gitu kan. Itu asumsi saya ya. Karena memang di kelas problematikanya seperti itu. Nah, berbagai macam metode pendekatan sudah dilakukan. Apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi hal seperti ini? Mengenai suka berkelahi dan sebagainya. Di sekolah berarti pada prinsipnya tidak ditemukan anak-anak yang tidak berangkat, gitu. Cuma anaknya berangkat, tapi motivasinya berkurang untuk belajar, gitu. Seperti itu. Betul, ya. Ada juga sih yang nggak berangkat, cuma relatif lebih sedikit lah ya. Cuma ketika di sekolah lebih suka mereka jajan ke kantin, gitu kan. Nggak suka ke mengikuti pelajaran itu lebih pikirannya kemana-mana gitu kan. Tidak fokus pada pelajaran yang diikuti. Berarti kalau seperti itu secara kasat mata, anak-anak Bapak di sekolah itu punya motivasi yang bagus, Pak. Ini indikasinya kan jarang ditemukan anak-anak yang tidak berangkat, gitu. Berarti itu motivasinya bagus. Nah, selama ini
panjenengan sudah melakukan apa untuk memotivasi anak supaya termotivasi untuk belajar lebih giat lagi di sekolah, Pak? Saya sudah melakukan banyak hal, Bapak. Termasuk dengan pendekatan-pendekatan dan strategi pembelajaran yang lebih mengasihkan, gitu kan, memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih metode atau cara menyelesaikan masalahnya, kemudian pendekatan-pendekatan dengan menggunakan pola pembelajaran teman sebaya, gitu kan, sudah dilakukan. Untuk apa? Membuat mereka nyaman. Bagaimana mereka belajar ketika tidak ada komunikasi dengan teman sebaya, tidak enak ya. Bahkan ketika komunikasi dengan guru pun mereka lebih memilih komunikasi dengan teman sebaya. Sehingga itu juga saya terapkan bagaimana melakukan pola pembelajaran dengan sebaya. Sudah sering saya lakukan, gitu kan. Kemudian langkah-langkah lain coba untuk membuat praktek yang memberikan kebebasan kepada anak agar anak itu bisa memilih tempat, memilih cara, memilih media ya yang nyaman bagi mereka, Pak. Tetapi tetap dalam pantauan saya ya, itu juga sering saya lakukan, Pak. Tapi kebiasaan anak keluar di jam pelajaran ini masih tinggi. Jadi ya kira-kira apa yang harus saya lakukan gitu kan. Saya sudah melakukan berbagai cara itu. Berarti panjenengan sudah melakukan berbagai macam cara, strategi untuk meningkatkan motivasi belajar anak di sekolah. Betul. Nah, selama ini dari berbagai macam cara strategi tersebut, mulai dari pembelajaran teman sebaya, pembuatan lingkungan belajar yang menarik dan nyaman buat anak-anak. Kira-kira menurut panjenengan yang membuat anak menjadi lebih termotivasi itu strategi apa, Pak, untuk meningkatkan motivasi anak belajar di sekolah, Pak, yang paling diminati anak, Pak, dari berbagai macam strategi yang telah diterapkan? Ya, yang paling nyaman untuk seusia anak, pengalaman saya, Pak, ya, di sekolah itu pendidikan teman sebaya itu sudah saya sampaikan, sudah saya terapkan. Ya. Jadi saya kasih mereka dengan beberapa kelompok, dan saya ambil dari masing-masing kelompok itu anak yang mampu di kelas, anak yang punya pemahaman dan skill yang baik, kemudian anak-anak itu kemudian menularkan kepada teman-teman yang lain dalam satu kelompoknya. Gitu kan, itu sudah saya lakukan. Dan memang ada peningkatan. Cuma iya tadi, apa karena memang waktu praktek yang terlalu lama sehingga anak itu cenderung bosan kemudian ingin ke kantin atau bagaimana, ini yang memang belum saya temukan, Pak. Nih terus terang ya, makanya menurut Bapak apa yang harus saya lakukan lagi ketika menghadapi hal seperti itu, gitu kan. Saya terkadang berbagai macam persoalan sudah strategi sudah saya terapkan, gitu kan. Tapi kalau bentuknya praktek nih, Pak, kalau bentuknya praktek kayaknya menurut Bapak pembelajaran teman sebaya itu kayaknya paling efektif atau bagaimana, Pak? Kalau menurut saya efektif, Pak. Untuk anak-anak seusia SMK yang sering saya praktekkan itu efektif. Iya. Efektif ya. Nah, dari hasil itu, apakah Bapak sudah menerapkan proses pembelajaran teman sebaya itu secara berkesinambungan? Artinya tidak hanya sewaktu-waktu saja, tapi bisa dilaksanakan setiap saat di sekolah, Pak? Saya setiap saat itu melakukan pola pembelajaran ketika praktek dengan anak-anak seperti itu. Jadi ada pola pendampingan dengan teman sebaya, kemudian gurunya ya, saya sebagai fasilitator itu mengamati jalannya kegiatan, kemudian memfasilitasi anak-anak itu butuhnya apa. Pak butuh obeng, Pak butuh ini, Pak butuh ini, Pak. Saya memfasilitasi itu kemudian. Nah, anak-anak untuk strategi pembelajaran di bengkel ya saya serahkan pada anak-anak. Pak, cara bongkar ini bukan, Pak, saya nggak mau tahu. Yang penting itu bisa terbongkar. Nah, itu kan. Teknis di lapangan bisa saja seperti apa. Kan anak membuat nyaman. Jadi tidak kesannya itu mekanistis banget gitu kan. Itu sudah saya sampaikan juga gitu kan. Berarti pendidikan seperti itu sudah saya terapkan. Pembelajaran teman sebaya itu berarti sudah cukup efektif untuk pembelajaran praktek nih, Pak. Nah, betul, sementara ini kalau menurut saya, Pak,
Nggih, nggih. Untuk kegiatan pembelajaran teman sebaya, apakah hanya diterapkan oleh Bapak saja di sekolah atau teman-teman guru yang lain sudah menerapkannya, Pak? Nah, ini sementara karena saya mengajar di Anik ya, cenderung deh masih saya sih. Mungkin ada sedikit lah teman lain yang mengatakan meskipun belum terkonsep ya, belum terkonsep. Kalau saya sudah membuat planning ya, bagaimana memberikan melakukan hal-hal seperti ini kalau saya. Kalau teman yang lain memang saya belum memberikan memperhatikan lebih detail Pak di apa jurusan lain ya. Tapi kalau jurusan saya ampuh, apalagi pelajaran saya ampuh, saya ketika praktek pasti memecahkan dengan cara ini. Nah, yang jadi kendala adalah tadi ya, tetap bagaimanapun juga pola pendekatan anak-anak lebih suka membeli ke kantin. Apakah mungkin karena mereka belum sarapan dari rumah atau mereka sudah bosan dengan lingkungan sekolah, lingkungan bengkel yang cenderung monoton. Ini yang masih terus terang belum bisa saya pecahkan. Saya minta bagaimana pendapat Bapak. Nah, kalau seperti itu, apakah Bapak berkeinginan untuk istilahnya itu menularkan proses pembelajaran teman sebaya kepada teman-teman sejawat panjenengan di sekolah agar motivasi anak-anak belajar di sekolah baik pada jurusan yang berbeda, karena praktek di MTQ itu kan tidak hanya satu saja nih Pak. Yeah. Itu apakah ada keinginan untuk menularkan kepada teman-teman yang lain? Oh, ada Pak, ada. Nah, bagaimana caranya Pak? Yang pertama yang sering saya lakukan, yang sering saya lakukan adalah berdiskusi dengan teman sebaya satu rumpun ya, guru-guru satu rumpun. Lalu diskusi tentang persoalan anak ini seperti ini, kok diajar kok seperti ini ya. Nah, pola-pola pengalaman yang saya sampaikan, yang saya lakukan saya sampaikan itu kan. Oh, harus seperti ini. Coba terapkan metode seperti ini. Ini dalam satu kelas lebih dari satu kali penanganan ya, karena satu kelas itu kan lebih dari satu kali praktek Pak, bisa diajar dengan saya, bisa diajar dengan guru lain gitu kan. Nah, guru lain yang mengajar kelas itu juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Hasil dari diskusi saya dengan teman sebaya, dengan guru surumpun itu Pak, itu sudah sering dilakukan saat-saat di luar jam mengajar gitu kan. Jadi diskusi dengan teman juga sering dilakukan. Semata-mata untuk apa? Ya saya ingin menyampaikan gagasan ini pada teman yang lain. Bagaimana pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu kan. Bagaimana anak-anak itu tidak sering jajan di kantin, tapi fokus pada pelajaran terlebih dahulu, selesai kantin, jadi ada kedisiplinan di sana. Gitu kan. Meskipun selama ini saya belum bisa mengidentifikasi ya apa sih kenapa kok anak-anak lebih suka ke kantin, apa mereka dari rumah belum sarapan, atau apa mereka sangunya banyak, atau memang banyak kebiasaan jam pelajaran yang kosong ya. Ini yang belum masih asumsi saya Pak gitu kan. Saya makanya barangkali ada sebuah strategi jitu ya yang kita ingin bicarakan bersama kira-kira untuk mengeliminir ya hal-hal seperti itu kayak gitu. Nah, dari hasil pertemuan kali ini kira-kira menurut Pak Sanuri dari permasalahan yang tadi disampaikan, apakah sudah bisa menarik sebuah kesimpulan Pak Sanuri? Ya, sementara ini kan kesimpulannya apa ya, yang saya lakukan itu minimal buat diri saya sendiri cukup efektif ya, cukup efektif mengurangi itu. Cuma pada sisi lain kan ketika melihat teman yang lain di kelas lain tidak berjalan dengan semestinya, kan terkadang melihat kantin ramai, anak-anak kan terpengaruh Pak, itu kan. Ya, saya lagi ngajar asik-asik, kelas lain kosong misalnya kan, kemudian mereka ke kantin. Nah, anak-anak yang saya ajar kan terpengaruh, Pak istirahat boleh Pak, Pak izin sebentar boleh Pak, gitu kan. Kan seperti itu ya. Sehingga ada satu keseragaman. Ini entah di sekolah saya atau entah di sekolah lain, apakah mengalami hal yang sama saya tidak tahu. Apakah kita memang karakter SMK yang seperti itu, ada satu kebebasan jam pembelajaran atau apa, saya kurang tahu gitu kan. Tapi itu yang terjadi di sekolah yang saya amati ya, minimal sekolah saya, anak itu pergi ke kantin bebas jamnya kapan saja gitu kan.
Nah, itu kan bisa mengganggu proses pembelajaran yang lain. Padahal saya sudah melakukan berbagai macam strategi. Gitu. Nah, berkaitan dengan masalah itu, apakah karena memang biasanya saya juga mengalami ada misalkan kelas yang satunya belajar, kelas yang sebelahnya itu tidak belajar bebas, biasanya kan anak-anak terpengaruh ya Pak. Oke. Apakah Bapak sudah mulai mengkomunikasikan terkait dengan permasalahan ini, bagaimana caranya menyamakan persepsi biar anak-anak kita ketika semuanya belajar ya belajar semua, ketika istirahat ya istirahat semua, jangan sampai satu belajar satu itu dengan teman-teman sejawat Bapak untuk menyamakan persepsi seperti itu. Ya. Kalau dengan teman-teman sejawat sudah Pak menyamakan persepsi itu, cuma kan ini memang perlu ada satu kebijakan ya dari sekolah, tapi dari sekolah juga sudah melakukan hal yang sama. Cuma kan tidak semua guru kalau saya melihat punya kemampuan di dalam mengkoordinir ya persoalan ini. Kemudian ada jeda, jadi dari satu pelajaran ke pelajaran yang lain ya, itu juga mempengaruhi pola seperti ini gitu kan. Jadi jeda antara waktu pelajaran. Yang kedua, yang ketiga itu ketika ada jam pelajaran kosong. Nah, itu awal mula dari situ. Ada jam pelajaran kosong, kemudian anak-anak itu ya tidak ke perpus, tapi cenderung ke kantin. Itu awalnya dari situ. Jadi yang saya lihat, Pak, yang saya lihat. Sehingga dari berbagai macam permasalahan tadi yang kita bicarakan bersama, dapat kita tarik kesimpulan, gitu Pak. Yang pertama, salah satu latar belakang penyebab anak-anak kita kurang termotivasi dalam belajar di sekolah itu diantaranya yang pertama karena menurut panjenengan tadi itu adalah pengaruh latar belakang dari rumah, gitu. Banyak yang tidak mendapat perhatian secara penuh oleh orang tuanya karena orang tuanya harus bekerja di luar kota. Kemudian kesadaran wali murid terkait dengan pendidikan anak-anaknya juga kurang. Nah, kemudian permasalahan yang kedua, kenapa anak-anak termotivasi itu kurang belajarnya di sekolah, karena memang budaya lingkungan di sekitar sekolah ada budaya-budaya yang kurang bagus ya Pak. Karena seperti yang jenengan ceritakan tadi, itu ada satu kelas belajar, satu kelasnya tidak, sehingga mengganggu konsentrasi anak-anak yang sedang belajar. Nah, adapun alternatif kesimpulan yang panjenengan tawarkan tadi seperti apa, Pak? Saya coba untuk tadi ada satu koordinasi ya dengan guru-guru lain di dalam bagaimana agar proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik, kemudian ada perhatian bersama dari guru dalam satu sekolah itu untuk bisa menjaga kondusivitas lingkungan belajar, gitu kan. Nah, rencana untuk melaksanakan itu semua kira-kira kapan, Pak? Kalau rencana ya ini sudah sering saya lakukan, Pak. Sudah secepatnya ini. Iya. Harus saya lakukan. Oke. Terima kasih Bapak setelah melakukan sebuah pembicaraan dengan saya. Semoga kesimpulan yang tadi panjenengan sampaikan bisa diterapkan secepatnya di sekolah, sehingga nanti akan mengubah minat belajar anak, motivasi belajar anak di sekolah lebih baik lagi. Semoga kedepannya sekolah panjenengan jauh lebih baik dan lebih maju. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf nih Bapak, barangkali ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.